Mari kita mulai dengan pengertian globalisasi menurut para ahli. Apa pengertian globalisasi menurut para ahli? Menurut Selo Somachan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Teori globalisasi juga dijelaskan oleh sosiolog asal Inggris Anthony Giddens. Teori globalisasi menurut Giddens menyatakan bahwa globalisasi merupakan keadaan saling ketergantungan antara individu, kelompok masyarakat, dan negara. Hubungan sosial akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini. Kemudian, terhubunglah satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik antara wilayah sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antar keduanya. Jadi, bisa disimpulkan globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Lalu, kita lanjutkan ke karakteristik globalisasi. Yang pertama, yaitu perubahan konsep ruang dan waktu. Adanya penemuan baru seperti telepon, handphone, internet, dan berbagai macam lainnya, menunjukkan bahwa komunikasi secara global terjadi secara cepat. Yang kedua, yaitu pasar dan produksi ekonomi di semua negara saling ketergantungan dengan produk yang lainnya karena perdagangan internasional. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, sehingga kita dapat melihat dan mengerti keragaman budaya dari setiap negara. Yang keempat, meningkatnya permasalahan bersama seperti pada bidang kejahatan dunia, krisis multinasional, atau kerusakan lingkungan. Yang ketiga, ada proses terjadinya globalisasi. Karena globalisasi sedikit banyak mengubah tatanan hidup masyarakat, terjadinya globalisasi juga tidak datang begitu saja, namun terjadi melalui sebuah proses. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu globalisasi era pramodern, globalisasi modern awal, globalisasi era modern, dan globalisasi era kontemporer. Yang akan kita bahas pertama, yaitu globalisasi era pramodern. Walaupun globalisasi sering dikaitkan dengan dunia yang modern dan berhubungan dengan kecanggihan serta teknologi yang modern, namun ada pendapat yang melihat bahwa proses globalisasi sudah terjadi sebelum zaman itu. Salah satunya era pramodern. Merupakan proses globalisasi yang terjadi jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern seperti sekarang ini. Kalau bisa kita bayangkan, manusia mengalami aktivitas global seperti fenomena migrasi zaman prasejarah. Era ini ditandai pula sebagai zaman kerajaan, penyebaran agama, jalur perdagangan Silk Road, dan migrasi antar benua. Pada era ini, periode pramodern ini berlangsung sekitar tahun 3500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Yang kedua, yaitu globalisasi era modern awal. Pada periode tahun 1500 sampai 1600, terjadi kebangkitan Imperium Maritim Eropa, yang imperium utamanya yakni Portugis dan Spanyol, kemudian disusul Imperium Belanda dan Britania. Kondisi ini menjadi titik balik ekspansi negara-negara kolonial dari Eropa menuju benua lain. Pada era modern awal, imperium-imperium tersebut melakukan ekspansi dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun pada prakteknya terjadi kolonialisme pada negara-negara lain tujuan ekspansinya. Yang ketiga yaitu era modern. Pada era ini terjadi sekitar tahun 1850 hingga 1970. Perbedaan dari era sebelumnya yakni modern awal ialah dari tujuan ekspansi para imperium Eropa, cara mengelola perdagangan global, serta tingkat pertukaran informasinya. Era ini juga ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional yang dituntut dengan meningkatnya perkembangan bank multinasional, alat komunikasi, serta transportasi yang semakin modern. Yang keempat, yaitu globalisasi era kontemporer. Proses globalisasi ini terjadi sejak akhir periode modern hingga saat ini, yakni era kontemporer. Pada periode ini, globalisasi yang terjadi semakin mudah dan cepat dalam membantu kebutuhan manusia untuk mengakses informasi dan mendapatkan kebutuhannya. Kemajuan teknologi yang selalu up to date
juga menjadi ciri khas dari globalisasi era kontemporer ini. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk globalisasi dan gejalanya. Bentuk globalisasi dan gejalanya ini bisa dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, yaitu bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, bentuk globalisasi ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Misalnya, kalau kamu ingin membeli barang-barang tertentu yang hanya dijual di luar negeri, kamu bisa memesan secara online, kemudian barang itu akan langsung dikirim ke rumah kamu. Prinsip dari perdagangan bebas ini seperti memudahkan transaksi antar negara dan bisa lebih mudah berbelanja melalui aplikasi jual beli di smartphone yang sudah menjadi alat komunikasi kita saat ini. Yang kedua yaitu bidang sosial. Bentuk globalisasi yang bidang sosial, gejalanya ditandai dengan munculnya banyak teknologi baru yang mempermudah hidup kita dan juga untuk saling terhubung satu sama lain. Kamu juga bisa melakukan video call atau kirim-kirim pesan dengan stiker lucu ke teman-temanmu. Itu juga merupakan kegiatan sosial yang dipermudah dengan teknologi. Begitu pula dengan banyaknya sumber belajar dan materi terbaik yang bisa kamu akses melalui macam-macam media. Hal itu merupakan bentuk perubahan oleh globalisasi. Yang ketiga, yaitu bidang budaya. Salah satu contoh dari bidang budaya adalah dengan kita mempelajari bahasa asing. Yang umum kita pelajari yaitu bahasa Inggris. Namun, semua orang mempelajarinya karena yang menjadi bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Tak hanya bahasa Inggris, bahasa Prancis, Rusia, Mandarin, Jepang, Jerman, dan banyak bahasa lainnya kita juga bisa pelajari sekarang ini. Itu semua karena ketika negara sudah menerima globalisasi, maka bangsa tersebut harus siap untuk terbuka dengan nilai-nilai budaya dari bangsa lain. Penggunaan bahasa asing yang semakin marak tidak terlepas dari interaksi budaya yang semakin meningkat di antara berbagai negara, entah melalui kesenian seperti film, atau kunjungan wisatawan asing ke sebuah negara yang membuat penggunaan bahasa asing menjadi semakin masif. Yang keempat, yaitu bidang politik. Kita bisa melihat gejalanya dari berbagai kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Ada kebijakan tentang cukai, ekspor atau impor. Kebijakan ini pasti mempengaruhi negara-negara lainnya. Maka dari itu, setiap negara memiliki kedutaan besar untuk mewakili mereka pada urusan diplomatik antar negara. Ada banyak lagi bentuk gejala yang bisa diamati karena memang globalisasi merasuk ke dalam setiap hal di hidup. Selanjutnya, yaitu dampak globalisasi. Dampak dari globalisasi tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi yaitu meningkatnya daya saing dan perekonomian, hubungan sosial tanpa batas jarak dan waktu, pertukaran nilai dan budaya, serta teknologi semakin berkembang dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, dampak negatif dari globalisasi yaitu ketergantungan akan sumber daya dari negara lain, lapangan pekerjaan yang sangat tinggi persaingannya, berkurangnya nilai kearifan lokal, dan rusaknya lingkungan hidup. Sekian, terima kasih.